Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswa sekalian, terima kasih Anda hadir di pertemuan kita yang keempat. Ini pertemuan kita yang keempat dan seperti biasa, kenapa di depan kosong? Oke ya. Menurut saya sebaiknya di depan diisi. Karena kemudian kalau disetel di video nggak indah itu, kelihatan depannya kosong. Ya, saya ingin cerita dulu sebelum kita seperti biasa kan nanti presentasi gitu ya. Saya ingin cerita dulu tentang mungkin ada sebagian sahabat Anda yang bertanya gitu ya. Kenapa kemudian setiap kuliah dengan saya waktunya itu hanya sebentar, paling sekitar sejam. Maka kemudian kalau ada pertanyaan seperti itu, jelaskan kepada sahabat Anda itu bahwa memang ketemu dengan Pak Aris di kelas cuma 1 jam. Bahkan ketemu di YouTube-nya bisa berjam-jam. Anda melihat 3 video itu, kalau seandainya satu video 20 menit itu sudah 1 jam kalau 3 video. Sehingga kemudian itu bisa mencukupi untuk waktu perkuliahan kita. Kemudian berikutnya, di sosiologi agraria itu nggak ada praktikum. Padahal seharusnya kalau nanti Anda searching di UI, di kampus-kampus besar itu sosiologi ada praktikumnya. Saya sudah pernah menyampaikan ke Prodi, tapi alasannya waktunya belum memadai. Karena kalau pakai praktikum kan harus nambah waktu praktek gitu ya. Makanya kemudian saya siasati dengan seperti yang kita lakukan. Presentasi 3 orang itu sebetulnya praktek. Ya, ketika Anda presentasi itu Anda sedang belajar, pertama Anda belajar teorinya, yang kedua Anda belajar tentang isunya. Karena kan sosiologi agraria itu kan melihat atau membedah segenap isu agraria dengan menggunakan paradigma sosiologi. Jadi sosiologinya sebagai alat bedah, kemudian membedah semua isu agraria. Jadi kalau misalnya setiap pertemuan itu Anda tampil membahas 3 isu, kan kalau 6 kali pertemuan sudah 18 isu. 18 isu agraria, kemudian dibedah dengan 7 teori sosiologi. Gitu. Kemudian yang berikutnya, setiap kali saya beri kesempatan untuk berkomentar, kan seringkali Anda tidak berani angkat tangan ya? Mungkin hanya orang tertentu lah, 1 atau 2 orang, tapi kan yang sebagian besar nggak berani angkat tangan. Kemudian saya berpikir, apakah ketidakberanian Anda angkat tangan itu karena Anda rendah hati? Rendah hati itu artinya nggak mau sombong, sembunyikan seperti orang sembunyikan kuku itu loh, kalau singa atau harimau itu sembunyikan kuku. Rendah hati, tidak ingin sombong, atau sebaliknya rendah diri. Rendah diri itu artinya nggak percaya diri. Nah, ada cerita dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil bukan capres ya, jadi saya boleh cerita, bukan bagian dari kampanye. Ridwan Kamil kan bekerja di Amerika Serikat sebagai arsitek. Nah, dia cerita bahwa kelemahan sahabat-sahabat dari Indonesia itu adalah ketika memperebutkan proyek itu rendah hati. Rendah hati ya, bukan rendah diri. Rendah hati itu artinya dia sebetulnya punya ilmu yang hebat, tapi dia nggak mau menunjukkan. Nah, ketika sedang memperebutkan proyek di Amerika Serikat nggak bisa begitu. Kalau misalnya ditanya, apakah Bapak bisa begini? Ya, saya bisa sedikit. Padahal kata sedikitnya itu kan hanya untuk menunjukkan kerendah hatian. Apakah Bapak bisa begini? Ya, saya sedikit. Semuanya serba sedikit bagi orang Amerika berarti sedikit. Ya. Nah, Anda kan sebetulnya hidup di era digital. Pada akhirnya era digital itu mirip dengan budaya Barat. Sehingga keberanian Anda menunjukkan positioning, posisi Anda itu menjadi penting. Kalau Anda rendah hati, yang kemudian dibaca sebagai rendah diri oleh pihak lain, maka nanti Anda akan kesulitan ketika bersaing di dunia kerja. Mas, kalau pengen keluar. Ya. Saya 20 tahun jadi dosen, jadi saya hafal betul gestur mahasiswa ya. Jadi kalau pengen keluar,
Saya izinkan, nggak akan mempengaruhi nilai Anda tetap seperti biasa, minimal B. Tapi keluar aja daripada ganggu. Karena mengganggu saya juga, dan saya tersinggung kalau saya ngomong, dia kemudian ngomong. Kecuali ngomongnya kita diberi kesempatan ngomong. Jadi gitu, jadi saya ingin menyampaikan pesan pada Anda bahwa Anda hidup di era digital. Kalau yang tugas belajar juga nanti juga akan berhadapan dengan masyarakat. Kalau yang umum lebih berat lagi karena berhadapan dengan dunia kerja, pasar kerja. Anda harus menunjukkan positioning bahwa Anda bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, begitu. Jangan kemudian semua kebisaan Anda itu disembunyikan seolah-olah rendah hati. Tetapi itu dibaca oleh pihak lain sebagai rendah diri. Dan itu akan menyulitkan Anda. Kalau Anda wawancara nanti ketika mencari kerjaan, ada ujian wawancara kan ditanya itu di wawancara. Semuanya Anda ekspresikan kerendah hatian, oleh si pewawancara dianggap rendah diri, dan itu berbahaya. Anda bisa ditolak. Jadi tunjukkan positioning, tunjukkan bahwa Anda paham sesuatu. Dan saya kan selalu bilang, kalau Anda nggak paham, tetap aja berdiri, tetap ngomong, tapi katakan bagian mana Anda tidak paham, kemudian saya bimbing. Kan kalau Anda sedang presentasi atau Anda sedang bicara, saya itu berperan sebagai instruktur, jadi saya bimbing Anda. Kalau saya sedang presentasi, saya sebagai dosen, sebagai ilmuwan. Kalau sebagai ilmuwan, tentu bahasanya beda dengan sebagai instruktur ya. Karena kan di sosiologi nggak ada instruktur, beda dengan di pengukuran. Jadi saya dosen merangkap instruktur. Saya ingin Anda punya kemampuan berbahasa yang baik. Saya ingin Anda punya kelincahan berpikir yang baik, mengotak-ngatik 7 teori itu. Saya ingin Anda punya kecerdasan membaca isu agraria, sehingga kemudian itulah kehebatan Anda. Saya ingin Anda nanti selesai kuliah dengan saya, Anda paham betul yang 7 teori itu. Sehingga kemudian itu keahlian Anda. Kalau sudah kuliah dengan saya tapi Anda nggak paham 7 teori, berarti gagal itu perkuliahan kita. Gitu ya. Oke. Seperti yang pernah saya bilang, hari ini adalah hari pejabat kelas. Ya, pertemuan keempat adalah pertemuan kesempatan bagi para pejabat kelas. Sehingga kemudian nanti kesempatannya adalah Komkes, wakil Komkes, sekretaris, kecuali di antara mereka bertiga sudah ada yang pernah presentasi, kita ganti yang lain. Gitu ya. Komkes sudah pernah tampil? Oke, Komkes berarti video 1. Kemudian wakil Komkes mana? Sudah pernah tampil? Belum. Berarti itu yang ngomong kamu ya, wakil Komkes. Lain kali jangan diulang ya. Nggak boleh. Alasan itu kan bisa dibuat ya. Nggak penting buat saya alasan itu. Oke, wakil Komkes belum, berarti video 2. Sekretaris? Sudah? Oh, sekretaris yang mana? Ada 2. Sekretaris 1? Sekretaris 1 mana? Sudah pernah tampil? Sudah. Sekretaris 2? Saya Pak. Belum? Belum Pak. Oke, berarti Komkes, wakil Komkes, sekretaris 2 ya. Video 1, video 2, video 3. Video 1 bedahnya dengan teori struktural fungsional, video 2 dengan teori konflik, video 3 dengan teori perilaku sosial ya. Oke, silakan Komkes. Ya, kita dengarkan Komkes video 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang rekan-rekan semua. Izin Pak Haris. Izin saya di sini akan mempresentasikan hasil kutipan saya mengenai video 1
mengenai Desa Karanganyar yang saya ambil dari video yang Bapak share seperti di grup pada saat itu. Yang pertama, 5 poin penting mengenai land reform lokal. Desa Karanganyar menerapkan land reform lokal dengan membentuk kategori berupa kuliah orang yang menyerahkan hak garap dan guru kuliah orang yang menerima hak garap. Yang kedua, mengenai energi sosial. Desa Karanganyar secara serentak dari berbagai komponen masyarakat melaksanakan suatu kemampuan sosial yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial. Jadi, segenap kemampuan kapasitas masyarakat yang kemudian diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa disebut energi sosial. Yang ketiga, mengenai leadership, Sastrowardoyo berdaya persuasif untuk menghindari konflik, sehingga masyarakat atau terutama kemudian bisa dibujuk untuk ikut program land reform lokal agar kemudian mereka bisa membantu kalau para petani tidak memiliki tanah sawah. Yang nomor 4, mengenai legislasi hal-hal yang diwariskan. Sastrowardoyo, Kepala Desa Karanganyar, pada tahun 1947 sampai tahun 1977 mewariskan apa yang disebut sebagai land reform lokal yang berlaku pada tahun 1947 sampai sekarang. Salah satu contohnya adalah PBB tanah ditanggung oleh guru kuliah, berbeda dengan Desa Ngandangan. Poin terakhir, nomor 5, yaitu impact atau dampak. Dampaknya yaitu terbangunnya harmoni sosial, terbangunnya solidaritas sosial antara kuliah dan buruh kuliah yang kemudian meluas ke seluruh masyarakat Desa Karanganyar. Sekian Pak, 5 poin nanti. Oke, terima kasih. Siapa di antara Anda yang berkenan berkomentar? Ya, silakan Mas. Mau bertanya juga mungkin lengkapnya mengenai di Desa Karanganyar yang di Purworejo. Dilihat dari yang disampaikan oleh Bapak secara singkat dalam video itu, kebijakan mengenai land reform lokal yang diinisiasi oleh kepala desanya pada waktu itu dalam waktu yang singkat itu bisa terlaksana Pak. Sedangkan hal semacam itu di masa sekarang itu kan situasinya sangat berbeda. Saya rasa sulit ya Pak. Kalau saya boleh tahu dulu itu seperti apa sih Pak kondisi masyarakat di sana pada waktu dilaksanakannya land reform lokal itu, karena satu mungkin saya belum baca bukunya yang secara lengkapnya yang kan Bapak sampaikan juga, Bapak kutip dari buku Bapak yang dicetak oleh Stephen Pers itu, bagaimana kondisi masyarakat pada masa itu dan posisi kepala desa pada saat itu setinggi apa Pak sampai masyarakat itu sebagian besar menyetujui untuk land reform tersebut, menyerahkan 90 ubin tanahnya setelah kepemilikannya 2050 ya, yang besar. Sekian. Oke, jadi tahun 1947 itu kan baru 2 tahun kita merdeka. Jadi euforia kemerdekaannya itu masih kuat. Dan Anda tentu paham bahwa euforia kemerdekaan itu dibangun lewat rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan itu kan rumusnya cuma 3. Syukur, cinta, dan kontribusi. Jadi kalau dia punya rasa kebangsaan, maka wujudnya nanti syukur untuk berkaitan dengan ketuhanan, cinta, dia sangat cinta wilayahnya, dan terakhir dia berkontribusi. Itu yang melatar belakangi atau kondisi psikologis masyarakat ketika itu. Dan berikutnya, posisi kepala desa di masa itu sangat menonjol, sangat penting, sangat, kalau saya boleh bilang sangat berkuasa dengan tanda kutip begitu, sehingga kemudian mereka sangat disegani. Yang kemudian saya pikir perlu Anda perhatikan adalah Karanganyar bukan desa pertama yang melaksanakan. Desa pertama yang melaksanakan land reform lokal adalah Desa Ngandagan. Karanganyar itu hanya beresonansi, begitu juga desa-desa yang lain. Jadi ide awalnya adalah dari Desa Ngandagan yang dipimpin oleh Sumotirto. Sumotirto adalah seorang politisi, dia dari Partai Komunis Indonesia, dan Anda tentu paham bahwa Partai Komunis Indonesia itu
punya semangat kerakyatan yang relatif besar di masa itu. Kita belum bicara tentang pemberontakan Madiun, kita belum bicara tentang pemberontakan G30 SPKI 65, tapi kita sedang bicara tentang bagaimana seorang Sumotirto. Dia sudah merantau ke segala wilayah, termasuk Sumatera dan Kalimantan, tapi kemudian dia kembali ke desanya, dia ingin membangun desanya. Maka dengan posisi yang sangat kuat sebagai kepala desa, dia kemudian, nah ini agak beda sedikit, nanti teman yang video kedua bisa menceritakan, kalau di Gandagan dia tegas, tapi kalau yang di Karanganyar kan agak lembut, agak persuasif. Nah ketika di Gandagan dia laksanakan dengan tegas, orang segan dan ada cerita mitologinya ya, ini mitos yang dibangun, bahwa Sumotirto itu sakti, tidak mempan, tentu tidak bisa dibunuh. Itu mitos yang dibangun. Soal apakah itu betul atau tidak, karena ketika saya penelitian dia sudah nggak ada ya, dia meninggal sekitar tahun 60-an sebelum PKI. Nah kemudian 64 dia dilengsarkan, berarti sekitar 64-65 dia meninggal. Nah kemudian dengan beban, dengan kemampuannya yang mitos yang didukung oleh mitologi itu, maka dia dengan sangat mudah melaksanakan land reform lokal. Ada tanah sekitar 11 hektar milik pejabat kecamatan, camat begitu, yang kemudian diterlantarkan oleh dia, diambil alih. 10 hektar itu masuk wilayah Ngandagan, dikelola oleh Ngandagan, yang satu hektar lagi di wilayah desa lain diserahkan ke desa lain, kemudian dibagikan kepada sekitar 49 petani tak bertanah. Tidak ada perlawanan dari mantan camat itu. Nah kemudian selanjutnya dia terapkan land reform lokal. Jadi Anda bisa bayangkan berwibawanya sang Sumotirto itu. Nah melihat di Ngandagan itu pemimpinnya berwibawa, land reformnya sukses, kemudian karena kelihatan hebat begitu, dukungan kemudian kan masuk. Para pengusaha masuk, kemudian listrik mulai masuk. Jadi Anda bisa bayangkan tahun 1947 sudah ada listrik di desa Ngandagan. Sementara di daerah lain belum ya, tentu listriknya bukan listrik dalam pengertian PLN dari waduk, tapi listrik yang menggunakan bahan bakar minyak gitu ya. Tapi kan itu menunjukkan betapa hebatnya desa Ngandagan. Nah itu kemudian menjadi semacam magnet bagi desa-desa lain, termasuk desa Karanganyar. Sehingga kemudian desa-desa lain juga berlomba melakukan hal yang sama. Tetapi kan tergantung performan kepala desanya masing-masing. Performan kepala desa Karanganyar itu relatif lembut. Maka kemudian dia ajak musyawarah rakyatnya, dia tunjukkan kemajuan di desa Ngandagan, kemudian dia jelaskan bahwa kita juga bisa semaju dan sehebat Ngandagan, maka kemudian ditawarkan land reform lokal. Akhirnya kemudian masyarakat sebagian bisa nerima dan kemudian itu yang dikerjakan. Sehingga kemudian para pemilik tanah luas bersedia menyerahkan 90 ubin per 250 ubin. Jadi kalau Anda punya 500 berarti Anda menyerahkan 2 kali, 500 per 250 kali 90 ubin. Jadi per 250 ubin menyerahkan 90 ubin. Tentu dengan pemahaman bahwa yang diserahkan adalah hak garapnya ya, bukan hak milik. Jadi itu Mas, suasana kebatinan di saat itu, sehingga kemudian Anda bisa paham bagaimana gencarnya, bagaimana kuatnya pengaruh land reform lokal itu. Bandingkan dengan land reform nasional ya. Land reform nasional kalau Anda perhatikan, tanahnya sudah diambil alih oleh negara tahun 1960 dengan cara diberi ganti rugi, kemudian sudah dibagikan ke masyarakat, tapi tidak ada tindak lanjutnya sehingga kemudian oleh masyarakat dijual kembali. Jadi Anda bisa lihat, Anda kalau baca hasil-hasil penelitian sekitar tahun 2000-an, 2010 masih banyak itu senior-senior Anda yang meneliti land reform, sisa land reform itu. Jadi proyek land reform tahun 1960 tapi belum disertifikatkan. Dan baru kemudian disertifikatkan sekitar tahun 2000-an. Jadi memang agak berbeda karena memang mungkin terlalu persuasif kalau yang nasional ya. Kalau yang lokal sangat di Ngandagan sangat keras, tapi kemudian di Karanganyar lebih lembut. Nanti di Desa Perigelan ada lagi, itu juga relatif lembut. Jadi itu Mas, itu kondisi kebatinannya di saat itu. Nah sekarang karena kita sedang sharing ya, dari 5 poin yang disampaikan narasumber 1, poin mana yang menurut Mas menarik untuk kita bahas? Itu kan ada 5 ya. Yang mana? Ya isunya. Itu kan ada ada land reform, ada energi sosial, ada leadership, ada legacy, bukan legalis. Legacy ya, pewarisan, ada impact. Yang mana yang Mas? Legacy. Oke, legacy yang berarti hal yang diwariskan ya. Apa yang Mas tangkap dari konsep legacy itu? Peninggalannya bisa sampai sekarang masih ada, meskipun di zaman sekarang
sudah ada yang land reform skala nasional tadi, tapi yang Ya. itu mungkin kalau yang orang-orang yang mampunya, yang kuliahnya bisa melakukan tuntutan kalau terhadap peraturan, tapi nyatanya sampai Ya. sekarang masih Ya. lestari. Oke, saya tambahkan ketika saya penelitian di 3 desa itu, di Pegelan, Karanganyar, dan Ngandagan, saya sempat mempertemukan para kepala desa itu dengan kepala kantor pertanahan. Kemudian kepala kantor pertanahan bilang, Pak Aris, kalau ini dimasukkan ke wilayah administratif itu malah nggak masuk. Karena kalau dimasukkan ke wilayah administratif tidak ada administrasi yang bisa membedakan ini hak garap, ini hak milik, sehingga kemudian akan menyulitkan. Jadi biarkan saja tradisi itu mereka bangun dengan norma adat, kemudian nanti kalau ingin disertifikatkan tetap atas nama pemilik tanah, bukan atas nama penggarap. Jadi land reform lokal ini tidak bisa diadministrasikan dalam administrasi pertanahan versi kantor pertanahan. Oke, itu ya Mas, jadi legasinya ya bahwa land reform itu berlaku sampai hari ini. Kalau kemudian itu kita bedah dengan menggunakan teori struktural fungsional, apa yang bisa Anda sampaikan? Kalau yang struktural nasional ini mengenai sinerginya. Ya. Kalau dari sinerginya yang tadi disampaikan Bapak, yang dari kantor pertanian nggak ikut campur Pak ke dalam situ, yang dicampur adat dan budaya yang sudah terbentuk sedari dulu di situ. Bahkan kalau saya lihat sinergi itu sebenarnya mungkin bisa ditularkan nggak hanya di desa yang berdekatan, mungkin bisa ke tempat lain. Karena sebagai contoh saya kan tugas belajarnya di luar Jawa tuh Pak, itu ketimpangannya terasa sekali. Mungkin kalau land reform lokalnya itu bisa diterapkan di tempat lain yang ketimpangannya sudah terjadi, saya rasa di situ bisa menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat. Ya, ketika Anda kesulitan memperlihatkan sinergi dalam konteks kantor pertanahan karena land reform lokal tidak bisa diakomodir oleh industri pertanahan, maka kemudian sinerginya bisa Anda lihat di aspek yang lain. Jadi misalnya sinerginya bisa Anda lihat di level lokal tanpa melibatkan kantor pertanahan. Jadi yang Anda lihat sinerginya adalah sinergi antara kulian dengan buruh kulian plus pemerintah desa. Kulian menyerahkan hak garap, buruh kulian menerima hak garap, tetapi kemudian buruh kulian punya kewajiban jaga malam dan kerja bakti. Ketika mereka bersedia jaga malam dan kerja bakti, itu sebetulnya pemasukan buat desa. Pemasukan dalam arti apa? Dalam arti sumber daya manusia, tenaga kerja. Dan itu kalau dirupiahkan kan ada rupiahnya itu. Sekian orang kali sekian hari itu harusnya ada honornya, tapi kan itu kemudian kerja bakti ya. Maka kemudian itu menjadi disebut sebagai sumber daya manusia, pengerahan sumber daya manusia. Nah, itu menjadi bagian dari sinergi, jadi peran para pihak. Jadi masing-masing berperan. Kulian menyerahkan hak garap, menerima harmoni. Buruh kulian menerima hak garap, tapi kemudian kerja bakti dan jaga malam. Pemerintah desa mengeluarkan kebijakan mengatur itu dalam artian outputnya, tapi kemudian dia menerima input berupa tenaga kerja, gitu ya. Oke, saya pikir cukup. Ada yang lain yang ingin komentar? Ikut berkomentar. Jadi Anda bisa lihat ya bahwa fenomena di Karanganyar itu bisa dibedah dengan struktural fungsional. Ya. Silakan Mas narasumber di review. Kita dengarkan reviewnya ya. Baik Pak, izin mengenai kerangka berpikir paradigma, kita membahas tadi dihasilkan mengenai paradigma faktor sosial dengan menggunakan teori struktural fungsional. Maksudnya di sini teori struktural fungsional dapat diartikan sebagai sinergi antara beberapa pihak. Jadi desa Karanganyar tersebut terdapat sinergi antara pemerintah desa Karanganyar, kulian, dan buruh kulian. Jadi ketiga pihak tersebut saling bersinergi dalam menentukan dan mewujudkan cita-cita yang akan dicapai demi kemakmuran masyarakat yang ada di desa Karanganyar tersebut. Mungkin cukup Pak. Oke, terima kasih. Plus buat narasumber. Terima kasih. Oke, Wakil Pamkas, silakan. Ini bukan.
Ya, kita dengarkan narasumber 2 ya, video 2. Nanti kita bedah dengan teori konflik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Selamat siang. Bapak. Saya akan menyampaikan 5 poin Desa Ngandagan di YouTube Bapak Aris Yono. 5 poin Ngandagan. Yang pertama yaitu seperti yang tadi disampaikan di Desa Karanganyar, yaitu adanya land reform lokal. Yang di Desa Karanganyar kan juga ada kuliah sama kuliah. Nah, ini bedanya kuliah di sini orang yang punya sawah 300 ubin dan wajib menyerahkan hak garap 90 ubin ke pemerintah desa. Kalau yang Desa Karanganyar kan 250, sedangkan yang Ngandagan ini lebih banyak 300 lebih. Terus sama yang bulu bulan yaitu petani yang menerima hak garapnya dari kuliah. Terus ada tambahan lagi tanah tegalan yang didapat dari yang disampaikan oleh Bapak Arsyono tadi 11 hektar, tapi Pak Somo Tirto itu cuma ngambil 10 hektar di desanya, sedangkan yang 1 hektar di desa sebelahnya. Jadi ada 3 poin yang di land reform lokal, yaitu kemudian perubahan sama tanah tegalan yang didapat dari camat. Terus poin kedua yaitu livelihood. Livelihood itu penghidupan. Ada 3 basis, yaitu on farm, off farm, sama non farm. On farm ini pertanian, jadi terdiri atas kuliah, bulu kuliah, yang tadi petani tegal sama petani pekarangan. Terus yang off farm yaitu terdiri dari petani tegasan, bawon, pengolah tempe, sama persewaan traktor. Sedangkan yang non farm yaitu industri rumah tangga, pemitaran kapas, buruh, dan pedagang. Terus ada PNS dan pensiunan PNS, tambah perantau. Lalu yang poin ketiga yaitu leadership. Beda dengan Desa Karanganyar, di sini Somo Tirto tegas dalam melaksanakan program land reformnya. Nah, maka dari itu juga menyebabkan konflik sehingga Somo Tirto lengser pada tahun 1964. Kemudian legasi, itu hal-hal yang diwariskan. Yang seperti yang disampaikan tadi, seluas 10 hektar tanah sitenan yang berhasil dibagikan pada 49 petani tegal, dan sawah seluas 8,06 hektar kepada 128 petani sawah. Dengan demikian ada sekitar 66% masyarakat Desa Ngandagan terbantu berkat kebijakan land reform dari Somo Tirto. Kemudian poin yang terakhir yaitu impact-nya, hasilnya terdapat 2 poin, yaitu yang pertama meredam konflik pertanahan antara mereka yang memiliki tanah yang luas dengan yang tidak punya. Ya, dengan kuliah sama bulan itu jadi tidak ada konflik lah. Yang kedua yaitu angka kemiskinan Desa Ngandagan hanya 2,25% dari desa-desa yang ada di Kecamatan Pituruh pada tahun 2011. Oke, ya. Oke ya. Siapa yang ingin komentar? Siapa yang bersedia komentar? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya tunjuk dari sini. Mirip seperti Desa Karanganyar ya, cuma ini teorinya beda. Teorinya kita gunakan teori konflik. Kalau yang tadi kan teori struktural fungsional, sinergi. Kalau teori konflik
mainnya nanti kepentingan, kewenangan, kekuasaan. Ada? Nggak ada? Saya tunjuk dari sini ya. Kunafa mana? Kunafa. Kunafa Kurota Aini. Ya. Diri Mbak, nggak kelihatan soalnya. Silakan Mbak, komentar. Atau duduk di depan sini biar lebih enak. Hah? Oke, silakan. Berdiri nggak kelihatan. Di video nanti Anda nggak kelihatan, nggak nampak. Ya. Oke, terus apanya yang mau kita bahas? Itu pernyataanmu apa? Kritik, pertanyaan atau? Mau kita apakan pernyataanmu itu? Itu isu yang mau kamu angkat? Pernyataanmu itu mau diapakan? Kan kamu ngomong begitu tuh, terus maksudnya apa? Kamu ingin kita apakan pernyataan itu? Kan kamu bilang kuliah dengan 300 ubin menyerahkan hak garap 300 ubin kepada kepala desa. Oke, itu pernyataan. Terus mau diapakan pernyataan itu? Apa itu isu yang mau kamu bedah dengan teori konflik atau apa? Oke, kalau gitu bedah. Silakan. Teori konflik kekuatannya pada kekuasaan, kewenangan, dan kepentingan. Kalau kamu ingin menggunakan teori konflik, pertama kamu tentukan dulu para pihaknya. Sama seperti teori struktur fungsional juga gitu. Jadi kalau kamu ingin menggunakan teori konflik, tentukan para pihaknya. Tadi kamu bilang ada kuliah, ada buruh kuliah, ada pemerintah desa. Maka kemudian kamu jelaskan kepentingan kuliah apa, kepentingan pemerintah desa apa, kepentingan penerima hak garap apa. Kuliah, buruh kuliah, pemerintah desa. Masing-masing punya kepentingan. Kepentingannya apa dan tunjukkan bahwa kepentingannya itu berbeda. Jadi cara bedahnya begitu ya, ada isunya. Kalau Anda gunakan teori konflik, maka isu itu Anda lihat tokohnya, pihaknya. Nah, sudah Anda bedah pihaknya, kan ketemu sekian pihak. Masing-masing pihak itu punya kepentingan, punya kewenangan, punya kekuasaan. Anda harus tunjukkan bahwa kepentingannya berbeda, kewenangannya berbeda, kekuasaannya berbeda. Karena teori konflik bilangnya begitu. Teori konflik bilang kalau kepentingannya berbeda, kewenangannya berbeda, kekuasaannya berbeda, cenderung menimbulkan konflik. Soal nanti di lapangan tidak ada konflik, itu yang kemudian disebut manajemen konflik ya. Konfliknya di-manage, dikelola. Kebalik. Kuliah yang menyerahkan hak garap, buruh kuliah yang menerima hak garap.
Ya, yang Mbak sampaikan itu baru isunya ya. Tadi kan saya sudah isunya sudah selesai kita sudah nggak bahas isunya. Sekarang kita ingin bedah dengan teori konflik. Lihat saya Mbak. Sekarang kita akan bedah dengan teori konflik. Untuk bisa membedah isu dengan menggunakan teori konflik, pertama Anda tentukan dulu para pihaknya. Ajan. Kita cancel dulu ya, silakan duduk. Oke Mbak, silakan. Nah, dia mau ngomong dulu. Ayo Mbak, silakan. Kita dengar dulu ya. Ayo Mbak. Apa? Diulang kalimatnya. Kenapa kamu mengajukan pertanyaan? Kamu kan sedang membedah isu dengan... udah kita batal, terlambat. Kedaluarsa pertanyaanmu.
Sekarang kamu diminta membedah isu dengan menggunakan teori fenomenologi, teori konflik. Tadi saya sudah ajarkan untuk bisa menggunakan teori konflik, kamu tentukan dulu para pihaknya. Kemudian tunjukkan bahwa pada masing-masing pihak itu ada perbedaan kepentingan, kewenangan, dan kekuasaan. Sesudah itu berarti clear, memang punya potensi konflik, gitu ya. Walaupun nanti di lapangan itu direduksi dengan manajemen konflik, ya. Manajemen konflik itu bisa dengan gaya kepemimpinan, dengan leadership. Silakan Mbak, tunjukkan dulu perbedaan masing-masing pihak, kepentingan, kewenangan, dan kekuasaan. Kan berbeda itu, kulian, buruh kulian, kepala desa, beda tuh. Pertanyaan kamu dibatalkan karena terlambat. Yang kamu sampaikan itu isu. Itu sudah tuntas kita bahas isunya toh. Sekarang kamu diminta membedah isu itu dengan menggunakan teori konflik. Saya ajarkan cara menggunakan teori konflik. Pertama, tentukan para pihaknya. Kamu sudah berhasil menentukan toh, ada buruh kulian, dan pemerintah desa. Kemudian tunjukkan bahwa pada masing-masing pihak itu punya kepentingan, punya kewenangan, punya kekuasaan yang ternyata mereka bertiga itu beda. Beda kepentingan, beda kewenangan, beda kekuasaan. Kalau kamu sudah berhasil menyampaikan itu, berarti kamu sudah berhasil menunjukkan adanya potensi konflik. Soal kemudian di lapangan tidak terjadi konflik, itulah leadership sang pemimpin. Leadershipnya kepala desa sehingga bisa meredam konflik. Tapi penting buat kamu menunjukkan perbedaan itu. Yang menyerahkan hak garap siapa? Salah. Nah. Yang diserahkan bukan 300 ubin. Yang diserahkan bukan 300 ubin, 90 ubin per 300. Kalau dia punya 300 serahkan 90, kalau dia punya 600 serahkan 2 kali 90 gitu. Kebalik, buruh kulian menerima. Sekarang saya bantu. Kita pisahkan ya. Kulian, buruh kulian, di tengahnya itu pemerintah desa. Apa kepentingan kulian menyerahkan hak garap? Apa keuntungan buat dia? Kamu ngerti arti kata kepentingan? Kepentingan itu sesuatu disebut kepentingan kalau itu menguntungkan dirinya. Bukan masalah berbuat baik, tapi masalah menguntungkan dirinya. Sesuatu disebut kepentingan kalau itu menguntungkan dirinya. Pertanyaannya adalah mengapa itu menguntungkan buat kulian ketika menyerahkan hak garap? Mengapa bagi kulian sangat menguntungkan ketika menyerahkan hak garap yang 90 ubin itu? Karena dia berkepentingan untuk menikmati suasana harmoni. Harmoni itu rukun, tidak terjadi konflik. Jadi kamu sudah bisa membaca ya. Kulian punya kepentingan untuk menerima harmoni. Hidup harmoni di desanya. Apa kepentingannya buruh kulian menerima hak garap?
meningkatkan kesejahteraan. Kan kamu sudah paham ya, ini punya kepentingan hidup harmoni, ini punya kepentingan kesejahteraan. Terus kemudian apa kepentingannya pemerintah desa? Nah, meskipun kepentingannya berbeda, kamu lihat tadi beda ya, ini hidup harmoni, ini kesejahteraan, ini bisa menjalankan program desa, beda tuh. Tetapi perbedaan itu punya potensi konflik nggak? Tidak. Ya? Tidak punya potensi konflik, karena yang ini ingin hidup harmoni, keinginan hidup harmoninya kemudian ditopang yang ini sejahtera, kemudian yang ini bersedia kerja bakti, jaga malam, begitu tuh. Pemerintah desa, desanya programnya jalan, desanya jadi sejahtera, gitu kan? Kan di teori konflik begitu. Bunyi teori konflik kan kalau kepentingannya berbeda, punya potensi konflik, jadi berbeda kepentingannya. Tapi perbedaannya itu justru tidak menimbulkan konflik, karena saling melengkapi. Yang ini ingin hidup harmoni, yang ini ingin hidup sejahtera, gitu ya. Oke, sekarang diulang dalam sebuah kalimat yang bagus. Kebalik, kamu selalu kebalik ya. Kulian itu yang menyerahkan hak garap. Coba, kulian menyerahkan hak garap. Oke, mendapat hak garap atau oke. Oke, applause buat beliau, terima kasih. Gitu ya. Ya, silakan duduk. Jadi kalau ujian begitu, nanti kalau ujian teks di lembar jawabannya begitu ya. Karena saya kan punya pengalaman di angkatan-angkatan sebelumnya. Saya sudah mati-matian di kelas begini, nanti jawabannya itu yang masih kacau balau juga di lembar ujian. Jadi ini saya ingatkan, jadi begitu cara berpikirnya. Isunya dulu Anda perhatikan, kemudian teorinya Anda lihat, teori apa, cara menggunakan teorinya Anda tahu. Tadi saya bilang tentukan para pihaknya dulu, kemudian karena ini teori konflik, bunyi teori konflik, kalau kepentingannya berbeda akan menimbulkan konflik, kemudian tunjukkan ini berbeda kepentingan tapi tidak konflik. Gitu ya? Oke, Mbak yang tadi ingin komentar, silakan. Masih ingat Mbak komentar apa tadi? Tadi kan saya cancel karena saya ingin memberi kesempatan beliau. Terjadi kerukunan sehingga mengurangi terjadinya konflik pertahanan di desa tersebut karena ketimpangan pemilikan tanah antara kuliah dengan kuliah. Oke, itu ya berarti ingin membantu beliau ya. Tadi saya cancel karena saya ingin memberi kesempatan dia. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi gitu caranya ya. Kemudian sekarang kita dengarkan review. Review itu beliau akan ulang atau kemudian beliau akan kasih tambahan atau mungkin penegasan. Silakan Mas narasumber. Yang tadi kita diskusikan. Di review dikasih penegasan bagian-bagian mana yang penting. Ya, mari kita dengarkan. Jadi di desa Anggakan itu Umat dulu ya. Oke Mas, silakan. Jadi di desa Anggakan itu seperti yang Bapak sampaikan, ada pihak-pihak yaitu kuliah berkebetulan sama pemerintah desa. Sementara pemerintah desa itu bukan diwakilkan ya apa ya? Ya pihaknya itu yang
lokal, tapi karena para pihak juga saling membutuhkan, yang kuliah ingin harmoni, yang guru kuliah ingin sejahtera, jadi meskipun dengan cara tegas, tapi Lemnikom lokal sampai sekarang masih berjalan. Bahkan di tahun 2011 dicatat bahwa angka kemiskinan desa Mandagan yaitu rendah, yaitu 2,25%. Oke. Ya, aplaus buat narasumber dua. Oke ya. Sebelum masuk ke narasumber 3, saya ingin cerita sedikit tentang Sumotirto. Jadi ketika penelitian itu saya tinggal di rumah beliau, saya tidur di kamar ketika beliau tidur. Jadi saya merasakan betul apa aura kewibawaannya. Jadi ada yang unik dari Sumotirto. Beliau kan dilahirkan tahun 1964, tetapi kemudian beliau masih tinggal di situ. Kepala desanya sudah orang lain, dan kemudian beliau itu PKI dan pengikutnya semua PKI, pengikut beliau. Nah kemudian beliau mengumpulkan, sebelum meninggal beliau mengumpulkan pengikut-pengikutnya yang PKI itu. Beliau bilang begini, kalau bahasa aslinya bahasa Jawa ya, tapi kira-kira intinya adalah beliau meminta supaya para pengikutnya itu segera keluar dari Partai Komunis Indonesia, karena nanti tahun 65 bakal ada geger. Orang juga bilang geger, bahasa Indonesia mungkin kekacauan kira-kira gitu ya. Bakal ada geger dan nanti akan banyak yang mati di kalangan PKI. Oleh sebab itu beliau minta para pengikutnya segera pindah ke partai lain. Kemudian sebagian besar pindah, tinggal hanya ada 2 kepala keluarga yang tetap setia di PKI. Kemudian benar terjadi peristiwa 65. Nah, kita akan seduga peristiwa 65. Sesudah bicara begitu, kemudian beliau bilang begini, saya sekarang akan pergi, akan kembali kepada Tuhan. Mohon jempol saya ditusuk dengan peniti. Jempol kakinya itu minta ditusuk dengan peniti. Kemudian ditusuk oleh orang kepercayaannya dan beliau kemudian meninggal. Dan itu diceritakan oleh para keluarga, saya kan mewawancarai keluarganya. Dan kemudian betul setelah peristiwa 65 kan terjadi geger itu, saling bunuh antara yang PKI dengan yang bukan PKI, dan kemudian PKI kalah, dan yang 2 orang yang pengikut yang tetap PKI itu meninggal. Tapi yang lain selamat karena sudah pindah ke partai lain ya, tidak terkena. Jadi itulah apa orang menyebutnya mitos, tapi pada keluarganya meyakini bahwa memang beliau sakti begitu ya. Dan itu suasana itu saya nikmati ketika saya penelitian di tahun, saya 2 tahun penelitian itu, 2010 dan 2011. Kenapa harus 2 tahun? Karena saya ingin menikmati suasananya, saya ingin tahu bagaimana detailnya tentang 3 desa ya. Itu. Sekarang kita masuk ke sekretaris 2. Sekretaris 2 ya. Silakan Mas, kalau nggak ada di situ mungkin bisa. Oke. Kita dengarkan sekretaris 2. Perkenalkan diri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas terkait 5 video di desa, 5 poin di desa Kalimantan. Mohon izin Pak Aris. Di sini saya memilih 5 poin yang ada di video tersebut. Yang pertama ialah survival, yang bertahan atau bertahan agar tetap hidup, di mana survival tersebut terdiri dari 2 orang tokoh. Yang pertama Narjo dan Marto Diwiryo. Setelah konflik mereda, Marto Diwiryo mengajak masyarakat agar mengoptimasi penggunaan tanahnya dengan ditanami padi, jagung, dan kopi. Selanjutnya, poin kedua ialah kebangkitan, di mana aktor dari
kebangkitan tersebut ialah Ahmad Matwar dan Marto Sudiro, di mana Ahmad Matwar memiliki kewenangan tahun 1981 sampai 1982. Itu digunakan untuk mengatasi harga kopi yang anjlok di desa Kalimendong dengan cara mendorong agar mengoptimasi tanah-tanah dengan tanaman yang produktif. Selanjutnya, pada tokoh kedua dipimpin oleh Marto Sudiro pada tahun 1982 sampai 1983, di mana kebijakan Marto Sudiro itu ialah memperbaiki kantor kepala desa yang rusak dan juga mengoptimasi tanaman keras untuk hutan rakyat. Selanjutnya, poin ketiga ialah masa perubahan, di mana masa perubahan ini dipimpin oleh Mulyadi pada tahun 1983 sampai 1998. Pada pemimpin Mulyadi, ia bertekad untuk mensejahterakan rakyat dengan memperbaiki pendidikan di daerah tersebut, dan juga mengoptimasi zakat masyarakat, menghentikan ritual rambut gimbal, dan memberikan izin untuk menanam tanaman keras di tanahnya atau wilayahnya. Poin keempat ialah masa pengorganisasian, di mana pada masa ini dipimpin oleh Misro pada tahun 1998 sampai 2013. Isi kewenangannya salah satunya yaitu pemasangan tanda batas tanah khas desa untuk menjaganya. Dan yang kedua, kerjasama dengan perhutani untuk bentuk pengelolaan hutan bersama masyarakat. Yang ketiga, berupa hutan rakyat, di mana hutan di atas hak milik atas rakyat itu ditanami tanaman albasia. Dan yang keempat adalah pengadaan bibit albasia. Dan poin yang terakhir kelima ialah masa pengembangan, di mana masa pengembangan ini dipimpin oleh Sugito pada tahun 2013 sampai 2019, yang isinya ialah menjaga pencapaian desa Kalimendong terutama berkaitan dengan hutan rakyat. Baiklah, sekian poin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ais. Oke, terima kasih narasumber 3. Siapa di antara Anda yang berkenan komentar? Kalau nggak ada, saya tunjuk. Ada? Nggak ada ya? Saya tunjuk ya. Anissa Faujiah mana? Oh, malah ya. Silakan Mbak komentar. Ya, dari perilaku sosial. Tentukan isunya dulu Mbak, karena ini banyak sekali. Ada 5 masa itu: survival, kebangkitan, perubahan, pengorganisasian, pengembangan. Mbak pilih yang mana? Supaya nggak terlalu luas isunya. Oh ya, masa survival. Silakan Mbak. Dibedah dengan teori perilaku sosial ya. Dari perilaku sosial sendiri pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ya. Pada masa survival oleh kepemimpinan Narjo dan Marto Diwirio. Pada masa kepemimpinan Narto Diwirio, beliau berupaya untuk mengatasi konflik yang terjadi antara para pihak yang pro komunis dengan anti komunis. Kemudian beliau mengajak masyarakat untuk menggarap tanah dan mendorong untuk optimasi penggunaan tanah. Pada masa kepemimpinannya itu, beliau berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengoptimasi, dengan cara memanfaatkan tanah-tanah yang ada di desa tersebut Ya. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, itu isunya ya. Kemudian gunakan teori perilaku sosial untuk membedah. Apa yang Mbak ketahui tentang teori perilaku sosial? Dari perilaku sosial
Oke, saya tambah ya. Memang pada akhirnya bicara tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat, tapi basisnya perilaku, sesuai dengan judulnya, sesuai dengan nama teorinya. Jadi perilaku hari ini akan mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku masyarakat di kemudian hari, dan perilaku itu kemudian dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Jadi sebetulnya dia sedang bicara tentang perubahan perilaku. Perilaku hari ini akan menentukan perilaku seseorang di kemudian hari. Dan itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Tadi kan Mbak memilihnya masa survival. Ya. Sekarang saya kasih contoh di masa yang lain. Misalnya di masa kepemimpinan ketika kepala desa berusaha meningkatkan pendidikan. Awalnya masyarakat desa Kalimantan pendidikannya rendah. Kemudian sekarang atas dorongan kepala desa tersebut menjadi relatif lebih tinggi. Perilaku orang yang berpendidikan rendah dengan perilaku orang yang berpendidikan tinggi kan berbeda. Terutama dalam konteks kesadaran konservasinya. Sehingga itu nanti berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya. Oleh sebab itu nanti paham kita ketika kemudian pada akhirnya mereka membangun hutan rakyat. Karena apa? Karena pendidikannya sudah relatif tinggi. Sudah paham tentang konservasi. Nah, itu artinya ada perubahan perilaku kan? Perubahan perilaku dari perilaku tidak tamat SD menjadi perilaku yang agak tinggi SMP SMA. Dari perilaku yang tidak sadar konservasi menjadi perilaku yang sadar konservasi. Dan kalau sudah sadar konservasi kan itu menguntungkan, dan itu dalam rangka memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan ekonomi. Ya, itu contoh cara menggunakan teori perilaku. Sekarang letakkan itu di masa survival, yang isu yang Mbak pilih tadi itu. Tadi kan kata kuncinya di optimasi penggunaan tanah ya. Tahun 1965 hingga 1981 pada kepemimpinan Martoni Beliau. Ya. Beliau mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan tanah yang ada di desa tersebut untuk bertahan hidup selama masa konflik itu terjadi. Jadi bagaimana memanfaatkan penggunaan tanah selama masa bertahan hidup di masa tersebut. Perilakunya gimana? Kaitkan dengan perilaku. Perilaku orang yang mengoptimasi tanah dengan perilaku orang yang tidak mengoptimasi tanah. Kalau kepala desa mengajak mengoptimasi, berarti kan realitas awal tidak optimal. Berarti ada perilaku yang tidak mengoptimasi. Diajak mengoptimasi, kemudian berarti berubah perilaku itu. Dari perilaku yang tidak mengoptimasi menjadi perilaku yang mampu mengoptimasi tanah. Nah, perubahan itu nanti dalam rangka memenuhi kebutuhan selain mencoba mengeliminir ekses perseteruan komunis dan anti komunis. Ya? Oke, itu aja diulang. Kira-kira begitulah kalimatnya. Tapi gunakan kalimatnya. Jadi, Martoni Beliau mengajak masyarakat yang sebelumnya belum mampu mengoptimalkan penggunaan tanah di desa tersebut hingga mampu mengoptimalkan penggunaan tanah desa tersebut dalam masa bertahan di masa konflik yang terjadi antara pro-komunis dengan Anti-komunis. Oke, ya, saya pikir cukup ya. Aplaus buat beliau, terima kasih. Jadi, ini kuncinya. Kalau Anda sedang membedah sesuatu isu dengan menggunakan teori tertentu, maka perhatikan kata-kata kunci di teori tersebut. Teori perilaku sosial, kata kuncinya perubahan perilaku. Ada perilaku awal, ada perilaku akhir, kemudian pemenuhan kebutuhan. Kalau menggunakan teori konflik, ada kepentingan, kewenangan, kekuasaan. Kalau menggunakan teori struktural fungsional, tadi ada bicara sinergi, bicara peran para pihak. Jadi itu yang kemudian Anda benturkan dengan isunya. Nanti kalau ujian begitu ya. Jadi nanti ujiannya adalah di bagian awal saya akan tunjukkan isu tertentu, tentu berdasarkan literatur, saya tunjukkan isunya bla bla bla, sumbernya buku Aristono Nugroho halaman sekian gitu ya. Kemudian nanti saya bilang silakan bedah isu tersebut dengan teori X, misalnya saya bilang begitu. Nah, Anda bedah dengan teori X. Nah, kemudian nanti baru soal-soal yang lain menyusul. Soal-soal yang lain itu berhubungan dengan soal yang di awal. Biasanya kalau soal di awalnya sudah salah, maka belakangnya salah. Contoh, kalau saya bilang gunakan teori perilaku misalnya, kemudian berarti kan Anda harus bedah tuh, ada perubahan perilaku. Nanti di bagian pertanyaan berikut akan saya tanya, apa yang menjadi penyebab terjadinya perubahan perilaku?
Nah, kalau di awal Anda sudah salah membaca teorinya, misalnya Anda gunakan teori, Anda harus membedah dengan teori perilaku, tapi yang Anda lakukan adalah memperlihatkan kepentingan, kewenangan, kan itu teori konflik. Sehingga ketika Anda ditanya di poin berikut tentang mengapa terjadi perubahan perilaku, Anda nggak akan bisa jawab. Kalaupun jawab, nanti Anda jawabannya konflik. Jadi gitu. Jadi Anda harus paham betul 7 teori itu dan tahu kunci masing-masing teori. Saya pikir gitu ya. Sekarang kita dengarkan review dari sekretaris. Silakan Mas. Baiklah, di sini saya akan mereview dari permasalahan terkait dengan teori sosial, di mana teori sosial ini merupakan perilaku yang dilakukan saat ini untuk mencapai suatu kesejahteraan di kemudian hari. Tadi sempat disampaikan oleh Mbak Anissa mengambil terkait survival atau bertahan agar tetap hidup, di mana dalam teori perilaku sosial itu Merton-Miriel ini memiliki kewenangan yang mengajak masyarakat di Kalimendong untuk mengoptimalkan tanahnya, di mana ketika konflik di masa G30 SPKI itu masyarakat belum mengetahui bagaimana cara mengoptimalkan tanah tersebut, sehingga Merton-Miriel mengajak masyarakat di Kalimendong untuk mengoptimalkan tanahnya agar bisa bertahan hidup di kala konflik antara pro komunis dan anti komunis. Sekian, terima kasih. Oke, approach. Oke ya, sekarang saya presentasi. Anda lihat di WA Group pertemuan keempat sosiologi agraria, dinamika paradigma. Di slide kedua itu ada bagian alir ya. Bagian alir dari mulai paradigma metafisik sampai ke paradigma konstruk. Paradigma metafisik itu saya ulangi, saya pernah sampaikan mungkin secara cepat, itu paradigma metafisik, paradigma yang dibangun berdasarkan ilmu atau berbasis ilmu ya. Misalnya kemudian kalau Anda bicara paradigma fisik, nanti ada paradigma ekonomi, paradigma antropologi dan segala macam ilmu begitu. Nah, kemudian kita masuk di sosiologi. Ketika Anda masuk di sosiologi, maka berarti Anda masuk di paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi itu ada 3, paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Kemudian di bawahnya masuk paradigma konstruk. Paradigma konstruk itu paradigma yang empiris ya, ada di alam nyata begitu, bisa dilihat. Ada kehutanan, segala macamnya, ada keluarga, komunikasi, pertanahan, kehutanan, dan lain-lain. Kemudian Anda masuk ke pertanahan, di situ baru kemudian Anda bisa lihat ada land reform dan segala macam ya. Jadi itu sebetulnya bagian alir bagaimana cara berpikir seorang sosiolog ketika dia akan membedah isu-isu tentang agraria, kan sosiologi agraria ya. Jadi paradigma konstruknya masuk di agraria atau pertanahan. Sekarang kita mulai bedah di paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial, paradigma ini dibangun berdasarkan eksemplar karya Emil Durkheim, yaitu The Rules of Sociological Method. Eksemplar itu karya ilmiah yang masterpiece, kira-kira begitu ya. Jadi karya ilmiah yang penting. Judulnya adalah The Rule of Sociological Method. Ketentuan tentang metode sosiologis, kira-kira kalau diterjemahkan begitu, tahun 1895. Dan yang kedua, suicide. Suicide itu bunuh diri. Jadi bagi sosiolog, bunuh diri itu pengetahuan bahwa bunuh diri itu ada latar belakangnya, ada tujuannya, ada tekniknya, ada impactnya, itu dibahas ya. Jadi karena kan bagi sosiolog ada konsep yang disebut sebagai the rule of sociological method, metode untuk meneliti sesuatu dalam konteks sosiologi. Kemudian paradigma ini, paradigma fakta sosial, menitik beratkan perhatian pada diferensiasi antara sosiologi dengan filsafat. Kenapa ada kata filsafat? Karena pada dasarnya ilmu itu kan awalnya dari ilmu filsafat. Ketika sosiologi belum ada, ilmu lain belum ada, yang ada cuma filsafat. Tetapi kemudian sosiologi memisahkan diri dari filsafat
karena punya pandangan bahwa sosiologi itu bicara tentang fakta, sedangkan filsafat bicara tentang hal-hal yang dipikirkan oleh manusia. Semua hal yang dipikirkan oleh manusia itu dibahas di filsafat, baik ada faktanya maupun tidak ada faktanya. Ya, maka kemudian sosiologi memisahkan diri dan kemudian itu yang membedakan antara sosiologi dengan filsafat. Teorinya Anda sudah paham ya. Kemudian kita lewati, kita masuk ke paradigma berikut, paradigma perilaku sosial. Kenapa muncul paradigma perilaku sosial? Karena paradigma fakta sosial tidak mampu menjelaskan perilaku. Misalnya, kalau Anda lihat di sebelumnya kan ada teorinya ya. Jadi paradigma fakta sosial itu bisa bicara sinergi, bisa bicara konflik, tapi dia kemudian tidak menjelaskan mengapa sinergi itu muncul, mengapa konflik itu muncul. Padahal kemudian kita paham bahwa semua itu terjadi karena perilaku tertentu. Nah, oleh sebab itu maka kemudian ilmuwan sosiologi menawarkan, oh kalau gitu kita munculkan paradigma perilaku sosial. Ya. Karena perilaku itulah yang kemudian mendorong terjadinya konflik, perilaku itulah yang kemudian mendorong terjadinya sinergi. Maka kemudian muncul paradigma perilaku sosial. Paradigma ini dibangun berdasarkan eksemplar karya B.F. Skinner berjudul The Behavior of Organism and Experimental Analysis. Jadi perilaku organisme, suatu eksperimen, analisis eksperimental, analisis yang dicobakan itu ya, percobaan analisis. Mengapa dia menggunakan konsep the behavior of organism? Karena menurut B.F. Skinner, masyarakat itu mirip makhluk hidup. Masyarakat itu mirip makhluk hidup. Lahir, besar, dewasa, menua, kemudian mati. Masyarakat begitu ya. Maka kemudian Anda kan sering ada dengar, oh masyarakat ini sudah punah, misalnya suku Maya punah. Padahal kan dulu dia juga hebat ya. Dan suku-suku yang lain nanti yang bisa Anda pelajari. Dan mereka berperilaku seperti organisme, bisa setimbang, bisa melawan, dan lain sebagainya. Paradigma ini memusatkan perhatiannya pada perilaku manusia dan kemungkinan pengulangannya. Paradigma ini menyatakan bahwa kebudayaan masyarakat tersusun dari sekian banyak perilaku manusia yang membentuk pola tertentu. Jadi budaya itu dibangun ketika perilakunya itu dilakukan secara masif. Jadi kalau awalnya kan perilaku itu individual. Tapi kalau kemudian jadi dilaksanakan secara masif, itu menjadi budaya. Menjadi kebudayaannya. Nah, itu yang kemudian, kalau nanti Anda coba lihat linearitas psikologis gitu ya, itu diawali dari pemikiran. Ini saya menyebutnya linear, nanti dia segaris. Awalnya pemikiran, kemudian jadi sikap, kemudian jadi tindakan. Kalau tindakan itu diulang jadi perilaku, kalau perilaku itu masif jadi budaya. Contoh, saya sering bicara tentang PTSL. Seseorang ditawarkan mau ikut PTSL atau tidak ikut PTSL, itu berarti dia berpikir, itu namanya pemikiran. Dia pertimbangkan ikut atau tidak ikut, apa untungnya ikut, apa untungnya tidak ikut. Pemikiran. Kemudian dia bersikap, oh saya ikut, itu namanya sikap. Sesudah bersikap dia bertindak. Tindakannya apa? Mendaftar. Nah, tindakan dalam konteks tertentu, kalau tadi PTSL atau hal-hal yang lain, kalau tindakan itu diulang-ulang, maka itu disebut sebagai perilaku. Kalau perilaku itu masif disebut sebagai budaya. Ya, kalau kita sedang bicara PTSL, bisa saja kemudian kita bicara tentang budaya pendaftaran tanah. Jadi kalau nanti Anda bikin skripsi, Anda bisa bikin judul itu, budaya pendaftaran tanah di masyarakat X gitu ya. Anda tinggal teliti. Ya. Kemudian hubungkan dengan fenomena tertentu, misalnya hubungkan dengan kesejahteraan, hubungkan dengan harmoni sosial dan lain-lain. Itu paradigma perilaku sosial. Kemudian paradigma perilaku sosial dianggap tidak mampu menjelaskan tentang makna. Jadi bahwa ada sinergi, bahwa ada konflik di paradigma fakta sosial, itu terjadi karena perilaku, itu adanya di paradigma perilaku sosial. Tetapi kemudian perilaku itu muncul karena seseorang memaknai sesuatu. Orang ikut bergabung di PTSL karena dia memaknai PTSL itu versi dia. Ada yang bilang PTSL itu beban, ada yang bilang PTSL itu bagus, gitu. Jadi fakta dibangun lewat perilaku terjadi karena pemaknaan tertentu. Maka kemudian para ilmuwan menganggap penting dibangun atau dilahirkan paradigma definisi sosial. Paradigma ini dibangun berdasarkan eksemplar karya Max Weber, judulnya Theories of Societies, teori tentang masyarakat yang berisi tentang social action and its type. Tindakan sosial dan jenis-jenisnya gitu, dan polanya gitu.
Paradigma ini mengakui adanya fakta sosial, tetapi tidak membedakan antara struktur sosial dengan pranata sosial. Kalau Anda menggunakan paradigma fakta sosial, Anda hanya fokus di strata sosial, ya, di struktur sosial. Nah, paradigma ini bilang bukan cuma struktur sosial, tapi juga penting pranata sosial. Bahwa di masyarakat itu ada level, ada strata, ada elit, middle class, dan grassroots. Tapi elit, middle class, dan grassroots itu kan ketika akan bertindak menggunakan norma, menggunakan pranata sosial. Nah, itu yang kemudian menurut paradigma definisi sosial, pranata itu menjadi satu kesatuan dengan struktur sosial. Ya, itu kemudian menjadi bahan kajiannya definisi sosial. Kemudian kita lewati, kemudian di slide ke-8 ada semacam review, resume begitu, tentang paradigma sosiologi. Misalnya paradigma fakta sosial, penggagasnya Emil Durkheim. Paradigma definisi sosial, Max Weber. Paradigma perilaku sosial, B.F. Skinner. Kemudian eksemplarnya beda ya. Di fakta sosial eksemplarnya The Rule of Sociological Method. Di definisi sosial eksemplarnya adalah Theories of Societies. Dan di perilaku sosial eksemplarnya adalah The Behavior of Organism. Kemudian tahunnya beda dan kita tahu yang terakhir itu adalah paradigma definisi sosial. Tetapi kemudian muncul tokoh namanya George Dresser dan Douglas J. Goodman. Dia menulis buku judulnya adalah Modern Sociological Theory, teori sosiologi modern. Dia bilang paradigma itu bisa digabung. Maka kemudian dia gabung 3 paradigma itu dan dia sebut sebagai paradigma integratif. Lihat di slide ke-10. Ya, ada paradigma integratif. Bagaimana paradigma integratif? Paradigma integratif itu di dalamnya ada 7 teori. Jadi semua digabung. Jadi tidak terpisah-pisah. Nah, kemudian ketika Anda menggunakan struktural fungsional, dia menyebutnya sebagai perspektif. Jadi kemudian muncul perspektif, ada perspektif struktural fungsional, ada perspektif konflik, dan lain sebagainya. Jadi itu gaya dari George Dresser, menggabungkan semua paradigma itu. Jadi sebetulnya terserah kita mau menggunakan yang paradigma integratif, boleh menggunakan paradigma fakta sosial, boleh menggunakan paradigma perilaku sosial, dan boleh menggunakan paradigma definisi sosial. Dan itu berguna untuk Anda menjadi lebih komprehensif ketika memahami sesuatu. Misalnya begini, ketika Anda jadi kepala kantor, terus kemudian ada isu tentang hal-hal tertentu, misalnya isunya tentang reforma agraria. Kalau Anda kepala kantor, Anda harus memahami reforma agraria secara komprehensif. Artinya apa? Ketika Anda bicara tentang reforma agraria, Anda bisa bicara reforma agraria dalam konteks sinergi para pihak. Berarti struktural fungsional. Anda bisa bicara reforma agraria dalam konteks kewenangan, kekuasaan, dan kepentingan para pihak. Berarti Anda gunakan teori konflik. Anda bisa bicara tentang reforma agraria dalam konteks perilaku masyarakat saat ini, esok, dan masa depan dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Berarti Anda gunakan teori perilaku. Anda bisa bicara reforma agraria dalam konteks reward and punishment. Anda gunakan teori pertukaran sosial. Anda bisa gunakan kesadaran subjektif-objektif. Berarti Anda bicara tentang teori aksi. Anda bisa bilang, oh reforma agraria itu tunduk pada norma. Anda berarti menggunakan teori fenomenologi. Anda bisa bilang, reforma agraria itu dimaknai para pihak sesuai dengan versinya masing-masing. Itu berarti Anda gunakan interaksi simbiotik. Jadi 7 teori itu memberi bekal pada Anda untuk memahami sesuatu secara lebih komprehensif. Itu gunanya itu, dan kemudian itu bisa juga bermanfaat ketika Anda berdebat. Ketika Anda berdebat, kalau orang menggunakan perspektif tertentu, Anda bisa gunakan perspektif yang lain untuk mematahkan perspektif dia, gitu ya. Jadi itulah modal bagi Anda ketika nanti Anda menjalankan tugas sebagai pemimpin, sebagai manajer, itu yang harus Anda mainkan. Itu bedanya sosiologi dengan ilmu yang lain. Sosiologi itu memposisikan Anda sebagai manajer, Anda mengambil keputusan, Anda bersikap, Anda berwawasan, sedangkan ilmu yang lain kan dalam hal-hal keteknikan. Semuanya penting karena sebagai orang yang akan ahli di bidang pertanahan, Anda harus menguasai semuanya. Anda ahli tekniknya, Anda ngerti hukumnya, dan Anda ngerti aspek sosialnya. Begitu ya, dan saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita bubar, kalau ada yang ingin komentar, silakan. Ada? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Saya demikian, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Ya.
yang Matikan dulu ya.